Halo, apa kabar teman-teman kagamawan, kagamawati dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi karena ini tayangan di umum ya, kita harus menyapa semuanya. Ketemu lagi bersama saya Anang Batas di podcast Kagama Bicara. Apa itu podcast Kagama Bicara? Mungkin yang belum mengikuti yang tayangan sebelumnya, bahwa Kagama Bicara ini adalah satu media bersilaturahmi, berkomunikasi, berinteraksi dan apapun yang akhirannya untuk saatnya teman-teman kagama ini berbicara, menceritakan perjalanan kehidupan dan penghidupannya, artinya prosesnya sejak zaman mungkin menuju ke kuliah, sampai kuliah dulu ngapain dan sekarang aktivitasnya apa, supaya yang pertama bisa menginspirasi yang lain. Mau baik atau buruk itu adalah sudut pandang, tetapi bagaimanapun juga semua dilihat dari sudut pandang positif masing-masing. Nah, yang kedua, paling tidak kita punya gambaran, ketika kuliah di apa, lalu bekerja itu di apa, bisa jadi yang berkaitan dengan kuliah atau mungkin tidak berkaitan, tapi bagaimana kita fight, kita survive, kita bisa menunjukkan cara kita bangkit ketika kita jatuh misalnya, atau juga sisi yang lain juga bisa membangun jejaring dengan kagama, dengan UGM, dengan mahasiswa yang masih aktif, bahkan dengan pihak-pihak yang lain. Artinya jangan khawatir bahwa kagama itu hanya tertutup untuk kagama, tidak, tapi semua bisa bekerja sama. Saatnya kita bergerak untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat. Oke, dan sekarang tamu kita adalah seorang sosok yang kalau orang ke Jogja kebetulan mengarah ke daerah Merapi, lalu ke daerah Pakem yang daerah ya, bukan rumah sakit. Kalau rumah sakit nanti tujuannya beda. Dan saya nggak tahu juga apa beliau ini juga mantan pasien di sana. Makanya di belakangnya. Dan itu arahnya. Jadi ada salah satu dan akhirnya berkembang juga. Ada restoran yang view-nya bagus. Saya pertama kali datang itu juga nemu makanan nasi yang warnanya macam-macam. Ada nasi telang, ada apa? Namanya Erista Garden ya Mas. Betul. Nah kebetulan nama itu ternyata saya dulu nggak tahu. Yang pertama nggak tahu kalau Erista itu nama orang, yang kedua nggak tahu kalau ternyata yang punya itu juga sama-sama alumni UGM. Nah sekarang saya dipertemukan, saya baru ketemu orangnya. Setelah saya dulu sering kesana sembunyi-sembunyi, saya motret Merapi itu dari halamannya tanpa izin. Ya mudah-mudahan aman. Sekarang baru ketahuan. Selamat siang, saya sebut aja lah, jadi waktu agak susah sebenarnya, tayangnya kapan nggak tahu, tapi yang pasti ini menunjukkan waktu kita take. Mas Erista. Selamat siang Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Lengkapnya Erista siapa Mas? Erista Adi Setia. Adi Setia. Ya. Jadi bukan Erista Garden ya namanya. Jadi saya itu kan dulu agak pusing juga karena orang kalau tahu namanya Erista Adi Setia biasanya cewek. Jadi saya di HP pun saya tulis Mister gitu ya. Kalau ketemu ini ibu gitu kan, takutnya begitu. Iya, Erista cewek, sama kayak kemarin Mas sama Galuh. Kan sempat juga Mas Galuh. Mas Galuh dikira perempuan. Iya ya, Erista itu biasanya nama perempuan. Dan Mas Erista asli mana? Saya kelahiran dari Magelang. Magelang ya? Magelang, ya. Borobudur lah, dekat Borobudur ya. Saya pikir bukan orang Jawa. Ya, memang kalau lihat mungkin dulu saya dikira bukan orang Jawa. Banyak ya yang mengira gitu ya? Seperti itu juga, apalagi namanya juga agak aneh gitu. Ya, Erista kan bukan nama Jawa. Ya, bukan. Tapi bapak ibu saya Jawa asli. Ya, asli ya. Di Jogja sejak SMA. Ya. Tapi orang tua tetap di Magelang. Jadi orang tua di Magelang, tetapi SMP saya di Cilacap. Jadi saya ikut nenek. Jadi nenek saya jadi bapak dan ibu itu kan Banyumas gitu ya. Oh iya. Nah, saya SMP-nya di Cilacap, kemudian SMA-nya di Jogja.
Berarti sudah sendiri. Sudah, maksudnya ya, waktu SMA itu sudah kos, sudah ini mandiri ya? Iya, sejak SMA ya. Iya. Mas Erista kuliah di TP. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama sama dengan teman-teman yang lain. Kok milih TP? Apakah ada basic keluarga yang di dunia pertanian atau karena Mas Erista memang SMA pengen ke situ atau sebenarnya nggak punya pilihan sing penting UGM? Ya. Dulu saya kan memang saya itu punya adik gitu ya, cowok juga. Jadi waktu kecil itu memang seringkali kalau saya itu memang suka ke pertanian gitu. Dari kecil? Ya, dari kecil. Jadi besok kalau saya besar ingin kuliah di pertanian tetapi yang tidak mencangkul gitu ya. Dari pertanian tapi tidak mencangkul gitu. Jadi ya gitu ya. Sementara adik saya itu sukanya mesin gitu ya. Jadi dia suka mesin-mesin, suka ngotak-atik gitu ya. Kemudian setelah besar ya saya kemudian lihat pertanian yang tidak mencangkul ya mungkin teknologi pertanian itu yang pilihannya ya gitu. Adiknya sendiri yang di elektro. Adik saya ya di elektro ya. Oh, nyambung ya. Nyambung. Enggak, maksudnya nyambung itu dari kecil sudah punya aktivitas terus kemudian punya keinginan yang sama. Kuliah juga diberikan diberikan kesempatan untuk tepat sesuai keinginan. Enggak gampang loh Mas seperti itu. Makanya kalau mimpi itu harus hati-hati Mas. Artinya kalau mimpi itu bisa jadi kenyataan soalnya. Jadi mimpinya jangan terlalu kecil gitu ya misalnya. Sisan ya? Iya sisan gitu. Kalau besok jadi apa gitu. Wes ngimpine cilik baru mesti dadi. Ambok sisan sing gede. Iya. Keren ini salah satu filosofi awal kita di obrolan. Kalau mimpi itu jangan nanggung. Gede sekalian. Karena mimpi itu bisa jadi menjadi doa yang menjadi terbukti ya. Iya. Yang namanya minta kan ya kita minta apa yang besar kan gitu kan. Iya. Kalau melesetnya kan bisa gede juga gitu loh Mas. Wis njaluk cilik ra terkabul. Terkabul saya cilik meneh. Betul ya. Iya, tapi keren loh karena beberapa teman itu banyak yang termasuk saya. Jujur saya kuliah di jurusan antropologi waktu itu nggak tahu aku arep apa sing penting kuliah lah. Itu pun dalam rangka menyenangkan orang tua waktu itu. Oh gitu ya. Iya. Daripada nggak kuliah ya karena sempat waktu itu aku pengen kuliah C ya artinya pengen break dulu tuh baru, tapi begitu tahu ternyata break itu malah akan bermasalah karena membangkitkan energi lagi nggak gampang. Berarti cita-cita itu terkabulkan ketika kuliah. Apakah yang diharapkan ketika SMA masuk ke pertanian itu akhirnya ketika kuliah terrealisasi? Artinya apa harapan-harapan ketika kuliah dulu? Jadi memang di teknologi pertanian ini kan ekspektasi saya mungkin juga ke proses gitu ya. Memang kadang-kadang yang awal itu kan ini kok cuma bikin yang sepele-sepele gitu ya. Misalnya bikin tempe waktu itu ya. Jadi waduh kuliah jauh-jauh gitu. Waduh nggawe tempe kan itu kan. Lalu nggawe acar gitu ya. Tetapi setelah makin tingkatannya makin tinggi gitu kemudian melihat ini memang bagus karena makanan itu menjadi sesuatu yang selama orang masih makan masih membutuhkan kita gitu. Jadi itu kemudian saya merasa mungkin ini yang memang tepat buat saya. Dan saya memang bertekad untuk hidup atau berkarir di situ. Fokus di situ ya. Betul. Ya, apalagi ketika kuliah pertama itu banyak pengantarnya gitu kan. Dianggap sih kok mau kayak gitu kan. Karena pengennya ya namanya anak SMA ketika lulus kan harapannya aku langsung praktis apa yang aku dapatkan langsung dipraktekkan kan. Nggak tahu bahwa itu proses itu lebih penting ya. Betul. Nah, karena dari kecil sudah punya aktivitas atau punya keinginan di dunia pertanian, apakah ketika kuliah atau bahkan SMA sudah sempat nyambi artinya yang bidang itu? Belum. Jadi kuliah juga belum. Waktu kuliah itu saya sudah nyambi karena memang kepepet gitu ya. Jadi karena mungkin dananya kurang, jadi saya semester 4, 5 itu saya membawa makanan yang dibuat oleh kakak saya. Terus saya jual di sini gitu. Tapi sambil kuliah itu ya? Iya, sambil kuliah. Jadi saya kakak di mana?
di Secang kakak saya. Oh jadi bawa dari Secang? Jadi kalau Sabtu itu kan pulang gitu ya, saya pulang temu bawa makanan gitu, saya taruh, kemudian saya titip-titipkan di daerah apa itu, di daerah Selokan itu waktu itu, ya, Selokan Mataram itu ya. Oh, teles loh mas? Nganu saya makanan kering kayak. Lah kan di Selokan. Itu kan daerah Selokan itu daerah anu ya Pak. Jadi semester 4 itu sudah mulai seperti itu ya? Iya. Kemudian karena juga capek, kemudian gimana ya saya bisa ada tambahan, lalu saya banyak jadi asisten gitu-gitu, pokoknya ya asisten dosen. Ya asisten praktikum, ya, pokoknya bisa nunut makan gitu ya. Iya. Asik ya tapi ya, ada tantangan tersendiri. Akhirnya ada cerita itu kan bahwa dalam tanda petik kesengsaraan dulu itu bukan lagi dilihat dari sisi kesengsaraannya, tapi proses perjalanan hidup. Terus mulai memutuskan kan kalau itu masih artinya hanya mencari tambahan uang saku ya, tapi memutuskan untuk menjadi aku akan terjun di dunia ini. Jadi waktu awal kuliah kemudian sampai hampir lulus begitu, pikiran saya di pabrik. Jadi cita-cita saya ya bekerja di pabrik, karena orang TP ya bekerja di pabrik. Dan masih konteksnya bekerja ya? Bekerja. Okay. Waktu itu saya bekerja, kemudian ya begitu lulus ya cari kerjaan. Saya tidak pernah, mungkin yang pada waktu itu saya memang tidak bercita jadi pegawai negeri gitu. Jadi pokoknya intinya bekerja di pabrik. Di pabrik. Iya, maunya. Dan belum ada mindset menjadi pengusaha ya? Belum sama sekali ya, karena mungkin nggak ada influence dari manapun kan, nggak ada bayangan gitu ya. Kebetulan keluarga kan juga tidak ada yang kemudian ke arah sana. Jadi ya semuanya mestinya bekerja jadi jadi pegawai lah kan gitu. Ya. Lulus kuliah bekerja di bidang apa? Saya bekerja lulus kan kemudian saya bekerja di pabrik susu dekat sini ya. Oh di Sarjada. Sarjada, iya. Gak apa-apa nyebut merek rasa pekewo. Gak apa-apa. Karena kita clear, mudah-mudahan nanti setelah disebut terus datang aku mau sponsor. Iya. Sampai berapa lama di situ? Saya di Sarjada cukup lama, 17 tahun. Soalnya Sarjada itu pabriknya enak, Mas. Kok enaknya kenapa? Ya, dekat kota. Oh, ya kan di Jogja kan. Ya, di saya dulu di Mujamuju terus di Kemudo. Ya. Maksudnya kan dekat di daerah kan gitu kan. Iya. Nah kan ini perusahaan multinasional, paketnya kan paket multinasional gitu ya. Gaji Jakarta. Ya kesempatan untuk keluar misalnya besar juga. Tapi tak pikir standarnya gajinya Jakarta. Kalau gajinya kan memang standarnya nasional ya, tidak ada misalnya daerah dan sebagainya. Wes wong daerah dalam terute wong desa, uripe tetep ning desa, ini gajinya Jakarta. Wah enak banget. 17 tahun Mas. Ya itu sebetulnya salah satu kesalahan saya gitu. Kok kesalahan? Ya soalnya terlalu lama di situ. Tapi kan ada jenjang kan. Awal pertama masuk menjadi apa? Saya di quality. Jadi memang setelah saya lulus, saya salah satu lulusan yang memang benar-benar mempraktekkan kuliah gitu. Jadi yang saya kerjakan di kuliah itu saya kerjakan di pabrik itu. Quality control. Pertama di quality control, jadi analisis itu, kemudian setelah itu saya dipindah ke produksi. Jadi kan proses gitu ya. Jadi kalau di kuliah itu namanya satuan operasi. Jadi apakah itu pemanasan, pendinginan saya pelajari. Kemudian setelah itu saya dipindah ke Kemudo untuk membantu mendirikan pabrik. Karena baru benar-benar itu ya. Jadi sejak awal saya diminta membantu ke sana, jadi membuat dari pabrik masih tanah gitu kan, jadi pabrik beneran gitu. Sampai akhirnya setelah jadi saya dijadikan plant manager di sana. Apa namanya? Plant manager. Plant manager, jadi kepala pabrik waktu itu. Karena yang setelah selesai pabriknya. Batalas karena rumah saya nggak jauh-jauh dari. Oh gitu. Saya kan Prambanan Mas. Oh. Makanya ngerti proses-proses yang gitu, ada di sana. Wah itu memang pengalaman yang sangat berharga. Makanya saya sering cerita sama adik kelas gitu ya. Perancangan pabrik di kuliah tapi dipraktekkan juga bikin pabrik. Saya curiga jangan-jangan jenengan itu Bandung Bondowoso versi susu. Bayangke Bandung Bondowoso versi susu. Pelajaran terberat pada waktu itu adalah pada waktu gempa. Dengan tahu ya 2006 ya enggak salah itu kan
Wah, di daerah sana kan hampir kena banyak yang kena. Karena ya itu dulu gojekan saya itu, karena kan termasuk di desa saya di Prambanan itu kan parah. Iya. Nah, cuman kan gini, dulu di apa namanya Bantul itu parah, tapi di daerah Prambanan ke timur juga nggak kalah parah. Iya, parah ya. Cuman waktu itu kan korbannya lebih banyak yang di sini Bantul. Di Jogja di Bantul, di sana sedikit. Lalu kejadiannya kan sekitar jam 5 pagi ya waktu itu. Saya gojekannya, oh berarti bocah-bocah itu wis regep, karena wis tani. Yang di Bantul belum. Nah, kan harus nyari anekdot di dalam kondisi tragedi. Nah, terus sampai 17 tahun plant manager itu terakhir plant manager. Iya, 2010 terakhir saya di Sarusada, dan karena memang cukup enak. Mungkin banyak teman saya yang sekarang ini masih kerasan juga di Sarusada. Jangan kok wis nyaman kok resign. Ya, itulah. Masih sambil diminum Mas. Jadi ya itulah mungkin jadi kita ingin bahwa dalam hidup itu kan ada fase gitu ya. Fase di mana bekerja kemudian enak, tapi apakah itu cukup? Maksudnya menurut pendapat saya pengalamannya jadi kurang gitu. Iya. Nggak ada challenge lagi ya. Nggak ada challenge. Ya, memang waktu itu dari sisi karir, setelah di sana terus mau kemana kan gitu. Lalu setelah di sana saya kemudian daftar, karena kalau di Danone itu bisa mendaftar internal begitu ya. Jadi saya mendaftar untuk ke jenjang karir yang lain gitu. Setelah dari Sarusada terus kemudian setelah itu saya di assign, setelah saya ikut kayak pendaftaran gitu, dites itu, saya di assign di Malaysia, di Danone Malaysia. Karena Sarusada juga ini sama bagian Danone dari Danone. Saya dulu sering soalnya MC acaranya Sarusada. Gitu? Kalau nggak Danone. Ya, Danone itu Prancis ya. Prancis. Iya. Berapa kali sempat. Belum ketemu Mas Arista. Iya. Oke, terus di Malaysia berapa lama? 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi pengalaman orang Jogja, kemudian tidak pernah ke Jakarta ya. Nah, kemudian diassign ke sana, di mana mungkin orang Indonesia sangat sedikit ya. Jadi mungkin hanya beberapa orang, 2 atau 3 orang. Sehingga ini pengalaman yang menarik dan memang ya susah juga hidupnya jadinya gitu kan. Kalau di sini kan sudah enak gitu, pada kenal semua gitu, enak. Di sana memang itu satu step yang kalau kita mau naik kelas itu kan harus ujian gitu ya. Adaptasinya, ada pelajaran baru. Adaptasinya nggak gampang juga sebenarnya Mas. Betul ya. Di Malaysia itu internasional, maksudnya banyak pekerja asing yang non Malaysia juga atau sebagian besar Malaysia? Kalau pekerjaannya kan sebagian Malaysia, tapi kan Malaysia berbeda gitu. Ada yang Melayu, ada yang Chinese, ada yang India. Jadi behaviornya beda. Lalu ada pekerja migran gitu, misalnya dari Nepal, dari Pakistan, Bangladesh begitu ya. Kita menghandle karyawan tenaga kerja migran juga, karena Malaysia kan kekurangan tenaga kerja ya. Jadi bagaimana cari gitu. Iya. Itu tenaga kerja yang sakit kepala sebelah itu Mas. Migran. Iya, pengalaman yang baik. Jadi apa Mas di sana posisinya? Saya industrial director. Jadi ngurusin pabrik gitu. Luar biasa loh. Saya cuma nggak membayangkan, kan kadang-kadang gini, gojekan ketika wong desa ya. Ngatasi wong Magelang. Saya tekan Malaysia, dan kono menguasai dalam Iya. Nah, ini yang saya ambil dulu ini. Yang pertama adalah proses, kan nemu semua Mas Arista. Proses dari kecil memang suka pertanian, akhirnya terjun, pengen kuliah di situ, dapat, dan ketika lulus juga kerjanya masih ada korelasinya. Kemudian ada yang poin lain lagi adalah zonanya sudah sangat nyaman ini. Zonanya sudah sangat nyaman, tetapi butuh challenge yang lain. Akhirnya bekerja, resign dari A ke B meskipun masih koneksi ya. Tapi akhirnya nemu lagi. Itu luar biasa. Itu PR yang penting buat orang yang kadang-kadang orang terlena di dalam zona nyaman itu nggak mau pindah, nggak mau mengulangi. Nah, tapi masih mending kebetulan Mas Arista bukan mengulangi, tapi mengembangkan. Betul ya. Malaysia 4 tahun setelah itu? Nah, setelah itu kan memang
waktu saya sudah bekerja di pabrik susu cukup lama kan, berarti kan dengan Malaysia kan 20 tahun ya. Memang kemudian saya menetapkan diri saya akan bekerja di lingkungan teknologi pertanian. Artinya saya nggak mau bekerja lebih nyambung lagi ya. Jadi saya hanya mau bekerja di waktu itu ada yang menawari untuk role general management gitu ya. Saya fokus ke operation. Jadi saya memang operation, saya orang TP, jadi saya memang ke sana gitu. Bersalah. Jadi saya orang TP, saya nggak akan keluar dari jalur itu gitu. Dan sejak itu saya bekerja tidak pernah lepas dari jalur TP sampai sekarang. Oke, setelah Malaysia berarti apa? Dari situ kemudian saya kembali ke Danone Indonesia. Oke. Nah, setelah itu dari Danone Indonesia kebetulan manajemen memutuskan untuk tidak meneruskan Danone Indonesia waktu itu, Danone Dairy Indonesia, jadi produk susu Milkwat pada waktu itu untuk diserah, maksudnya tidak meneruskan bisnisnya, sehingga kemudian itu di handover ke Indofood. Ya, jadi pabrik yang saya handle itu Danone Dairy itu kemudian diakuisisi oleh Indofood gitu. Terus sampainya saya kemudian resign. Nggak ikut diakuisisi? Saya tidak ikut diakuisisi. Saya resign dulu, Mas. Jadi dari Danone saya resign dulu. Tapi kemudian karena kebetulan proses transaksinya itu saya diminta ikut gitu. Pasti dengan jadi tahu gitu dari situ setelah saya keluar kemudian dari Indofood itu call saya gitu. Masuk lagi. Mau join nggak di Indofood. Lalu setelah itu dari sana kemudian saya join di Indofood. Sampai sekarang? Enggak. Masih enggak lagi. Berapa tahun di Indofood? Di Indofood kira-kira 2 tahun atau 2 tahun ya. Jadi saya handle susu Indomelek sebagai fokus saya di business development atau operation development. Jadi meningkatkan efisiensi dan sebagainya kan ada 6 pabrik di sana. Nah, setelah itu saya kan waktu itu kan belajar di teknologi pertanian kan kalau di susu itu kan banyak protein sama lemak kan gitu kan. Lalu saya kok perlu belajar yang lain yaitu karbohidrat gitu. Karbohidrat. Berarti setelah itu kemudian saya ada tawaran masuk ke Cargill. Cargill itu perusahaan mobil. Bukan. Cargill itu perusahaan pertanian ya. Cargill itu perusahaan pertanian besar sekali perusahaan perusahaannya mungkin multinasional juga. Iya, US based. Di US. Kalau Danone kan Prancis, kalau itu US based. Lalu saya ditempatkan di Jakarta bekerja untuk membuat salah satunya itu membuat odol itu, Mas. Bahan untuk odol. Yang pasta gigi, yang odolnya tadi itu kita mensuplai, jadi kita mengolah karbohidrat atau pati menjadi bahan-bahan yang bernilai lebih tinggi, yaitu seperti gula cair, kemudian produk-produk yang lain begitu. Itu berapa lama? Itu sekitar 2 tahun juga. 2 tahun juga. Ya, karena memang saya merencanakan sebelumnya bahwa umur 50 tahun saya resign. Jadi waktu itu saya umurnya sudah 50 tahun. Waktu di Cargill itu terakhirnya. Kemudian saya memutuskan untuk keluar itu resign. Gitu. Sudah nggak bekerja lagi. Nah dari sana kan kemudian karena ditanya juga gitu, kok kamu resign kenapa dan seterusnya. Tetapi kemudian saya ingin istilahnya mengukur diri saya. Kalau bekerja itu kan deliver sesuatu, artinya saya diminta saya mendeliver. Nah, saya mungkin sudah bisa waktu itu. Saya dalam karir saya bisa lah mendeliver ke orang lain. Tapi kalau membuat, saya belum. Selama itu karena karyawan tidak memproduksi sesuatu ya. Betul. Nah, dari sana kemudian saya memutuskan itu. Tapi sebetulnya saya itu mempunyai kesukaan gitu ya, hobi. Hobi saya itu memang bunga gitu. Jadi saya itu hobi untuk menanam bunga. Terlalu banyak bunga nanti riba loh. Makanya, iya. Jadi aneh juga. Jadi kadang-kadang
hobinya cowok tapi hobinya kok gitu. Tapi kalau orang seneng gimana? Kalau waktu bekerja itu kalau misalnya hari Sabtu Minggu ya yang saya urus ya pot gitu ya. Pokoknya ada pot, asik lah kan gitu. Iya, itu sebagai relaksasi saya waktu itu. Tapi kemudian ada ide juga lah. Kalau punya hobi cuman beli tanaman kemudian dipelihara, nggak ada value added-nya gitu. Lalu ya buat kan gitu. Lalu kemudian saya memutuskan untuk membuka usaha yaitu taman, jualan tanaman. Yang pertama kali yang pertama garden itu ya. Betul. Berarti yang pertama kali yang di Pakem itu. Ya, yang di Pakem itu. Loh, orang taunya Erista Garden, lebih banyak yang taunya lebih ke kulinernya. Betul. Lah itu efek. Jadi sebenarnya tujuan pertama kita nggak ke sana. Jadi itu garden dulu pertama, belum ada resto. Belum ada resto. Jadi akhirnya memanfaatkan orang yang datang, ambil aja sekalian value tambahan gitu. Ya, jadi waktu itu kan karena saya suka bunga, kemudian saya jual tanaman hias, kemudian bunga dan sebagainya. Lalu saya kan punya basic pangan sih, TP kan, pangan kan basic saya. Lalu gimana caranya idenya itu, gimana caranya kalau bunganya itu dimakan? Saya baru itu saja ya. Pangan berbasis bunga. Ya, jadi kemudian saya melihat edible flower gitu. Nah dari edible flower itu lalu ada ide mana memang ada salah satu teman kebetulan kakak kelas saya yang memang penelitiannya mengenai telang. Ya lalu beliau memberikan ide coba kalau kamu kembangkan itu. Ya saya ambil bibitnya gitu aja, bibitnya kemudian saya kembangkan, kemudian bunganya kok warnanya kok bagus gitu. Ya lalu saya kemudian pelajari dalamnya, itu ternyata antosianin, warnanya itu bisa berubah-ubah begitu. Telang itu beda-beda ya? Telang itu kan berbeda warnanya kalau pH-nya berbeda, kalau keasamannya berbeda. Iya, lalu dari sana kemudian itu dan warnanya cukup menarik gitu, lalu kita bikin minuman Besana dengan membuat supaya keasamannya beda-beda sehingga warnanya jadi beda-beda. Karena basicnya itu biru ya? Basicnya itu biru. Kalau pH-nya itu 7 itu dia mungkin biru gitu. Jadi kalau lebih basah dia biru, tapi kalau asam dia menjadi merah. Saya tahunya sih biru itu. Betul ya. Tapi memang ketika saya lihat di menunya Erista memang ada yang warnanya kok ada beda lagi. Bisa menjadi berapa warna sih Mas? Banyak, jadi bisa gradasi tergantung jenis yang ditambahkan. Misalnya kalau makanya kita tambahkan kan lemon, bukan kita tambahkan jeruk nipis. Nah, jadi kita punya telang lemon. Lemon tidak terlalu jadi lebih lunak gitu ya, lebih soft gitu, sehingga warnanya juga tidak lebih ungu gitu. Tetapi kalau kita tambahkan rosella dengan rosella yang sangat asam gitu, jadi merah gitu. Nah, jadi itu kemudian kita buat supaya ada gradasi. Nah, hal kayak gitulah kemudian inovasi itu muncul gitu. TP-nya muncul gitu. Ya, TP-nya muncul. Terus tapi selama ini apa sih bunga apa aja sih Mas yang bisa? Sebetulnya ada beberapa ya. Jadi kita mengembangkan tapi sampai sekarang belum kita keluarkan beberapa tanaman ya, seperti bunga marigold, kemudian nasturtium namanya, kemudian snapdragon, kemudian ada viola dan banyak sebetulnya yang bisa dimakan. Tapi yang di Erista baru yang telang kan, karena kita usaha ya Mas, terus terang itu kita tidak mengeluarkannya sekaligus. Nanti kita keluarkan dengan keunikan yang berbeda. Memang ini menjadi strategi itu, kita kalau memberikan ke sana, kenapa kok gimana caranya supaya orang itu datang terus meskipun cukup lama kan ini sudah berapa tahun ya, 7 tahun lebih. Gimana caranya ya saya membuatnya itu bertahap gitu. Jadi dulu cuma 3.000 meter gitu kan, lalu 4.000 meter, 5.000 meter, sehingga orang yang datang itu dari awal dengan yang terakhir itu berbeda gitu. Ada perubahan. Ada perubahan. Termasuk mengeksplor telang itu mungkin juga masih bisa dieksplor terus. Ya sudah, hajar aja itu ya. Berarti selama ini misalnya gini Mas, saya membayangkan tadi di liar orang datang, aku pengen telang warna ini. Bisa diri. Sebetulnya bisa. Kalau kita tahu bisa mengarahkan ke pH yang mana gitu, itu tingkat warnanya bisa kita bisa karena buat. Itu menurut saya kan itu unik juga ketika orang mau minum aja dengan warna yang aku pengen
warnanya ini. Jadi custom lah kayak gitu. Iya. Mungkin juga ada beberapa yang misalnya di kopi padasan yang di samping itu. Kita kan membuatnya berbeda ini. Jadi kalau di kopi padasan itu yang timur jalan ya? Timur jalan. Itu kan menunya berbeda, Mas. Jadi memang kita buat supaya masing-masing resto itu khas gitu ya. Kalau di di Grodahar itu, yang di Esta Garden itu tradisional arahnya. Jadi lodeh, makanan desa lah kan gitu arahnya ke sana. Kalau yang di kopi padasan itu lebih modern. Jadi menggunakan misalnya kopi-kopian, cappuccino dan seterusnya begitu. Nah, dalam hal telang itu tetap kita pakai gitu. Yang di kopi padasan kita pakai telang juga. Iya, sebagian kita pakai telang. Jadi identitas telangnya masih ada. Karena itu menjadi, menurut saya memang identitasnya Arysta itu ya memang di telangnya. Sampai yang kan ada nasi nasi biru, itu biru itu kan. Karena lebih memudahkan sisi marketing, karena orang mau makan itu pasti difoto dulu. Terus di-share pasti. Wih apa kuwi ya gitu. Tapi itu perlu lebih dari 1 tahun untuk mengconvince masyarakat, karena pada awalnya nasi kok biru. Jadi orang merasa nggak enak gitu. Karena biru gitu ya. Jadi kayak partai. Engko kayak blau tuh Mas. Blau. Blau. Iya, tapi justru ketika proses edukasi atau proses mengenalkan masyarakat lama itu kan nancepnya juga lebih lama. Beda ketika tiba-tiba langsung diterima. Saya yakin juga dia cepat hilang juga. Iya, betul. Sudah ada berapa cabang? Jadi dari sana kemudian kita membuka outlet yang baru, tetapi outlet kita itu sistemnya kan tidak duplikasi ya. Kalau orang itu kan membuat cabang gitu kan. Nah, kalau kita membuatnya itu ya seperti tanaman ya Mas, breeding gitu Mas. Breeding itu pemulihan. Jadi kalau satu outlet dengan outlet yang lain itu pasti berbeda. Jadi seolah-olah ini muncul baru meskipun terkoneksi ya. Itu kayaknya spiritnya jenengan kerja juga. Di Sariwisata, Kedahanon masih sebenarnya satu koneksi, tapi seolah-olah ini baru. Berarti sama, spiritnya berarti gitu terus. Jadi misalnya di Kaliaji itu kan, itu spiritnya adalah lokal. Jadi kita mengembangkan lokal di sana itu kan salak Mas. Jadi kita mengembangkan seperti salak crispy. Berbasis salak semua. Lalu oseng-oseng salak gitu. Lalu kita sekarang juga mengembangkan menu yang ada di sana kan, yang terkenal adalah bis mintok ya Mas. Mintok, berbasis mintok kan banyak yang jualan mintok, selenget. Kemudian rica-rica. Nah kita ingin mengembangkan juga ke arah sana. Di Kaliaji yang di Kaliaji, yang di Turi ya, betul. Ya 2 kali kalau nggak 3 kali ke sana. Terus tapi telang di situ juga ada. Ada, cuman bentuknya beda. Kalau di Kaliaji kan telangnya itu 2 gitu. Jadi modelnya seperti yin yang itu loh Mas. Putih sama biru. Kalau bikin tumpeng ya tumpengnya atas biru bawah putih gitu. Yang penting kan persepsi narasinya berbeda itu sudah menarik lagi. Ada lagi cabang yang lain? Nah, dari situ kemudian kita membuat di rantai pasoknya. Jadi kita membuat unit untuk menyiapkan materialnya. Jadi materialnya ada unit sendiri, kita jualan suplai material, jadi seperti sayur, kemudian bahan-bahan dapur. Dijual ke umum? Juga dijual ke umum. Sebetulnya jadi, awalnya untuk mencukupi kebutuhan internal, tapi terus punya ini ngapain kalau nggak sekalian gitu dijual ya. Jadi kita jual juga. Waktu itu sebetulnya idenya dari COVID. Jadi begitu COVID kan warungnya tutup lalu kita kita jual online gitu, kita jualan online, tetapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup gitu. Termasuk ininya juga masih makanan tuh online juga ada. Jadi kita juga bisa jualan online, jadi matang maupun mentah bisa. Dan kita sistem kirim langsung sendiri gitu. Jadi alhamdulillah masih berjalan. Jadi banyak juga pelanggan dari Jakarta yang punya saudara di sini, mereka mengirimkannya dari kita gitu. Yang sayur? Yang mentah sayur yang sayur mentah, atau mungkin beberapa hampers atau apa ya, kalau misalnya acara-acara misalnya apakah itu ulang tahun atau lebaran dan sebagainya. Tapi yang sampai ke pabrikan atau industri gitu
dikembangkan sudah belum? Belum. Jadi kita kan kemudian sedang membuat untuk produknya. Jadi produknya, karena mungkin kalau kita lihat dari unit usahanya ya Mas, kita sebetulnya awalnya dari taman Mas. Jadi kita sebetulnya taman ya. Jadi kita jualan sayur, jualan tanaman hias. Kita juga bisa membuat taman Mas. Jadi membuat taman, kemudian dekorasi taman, kemudian dekorasi misalnya di panggung-panggung itu, ya kita ada langganan di utara itu, kalau di kampus di utara banyak yang menggunakan kita. Nah dari sana tuh ada unit yang di taman itu, kemudian untuk makanan itu kita juga sedang mengembangkan untuk unit membuat makanannya. Jadi misalnya contohnya kita membuat tempe gitu ya. Jadi sementara masih 2 itu ya Mas ya, berarti 2 unit, yang satu yang berbasis bunga atau tanaman hias, larinya ke circle-nya itu. Terus karena ini ada area yang lumayan besar, garden gitu masuk ke kuliner, seputarannya. Ada nggak pengembangan lagi yang di luar 2 ini? Nah sekarang kita itu kan sebetulnya kita akan lihat tumbuhnya kemana gitu Mas. Jadi nanti kita lihat tumbuhnya kemana dan dari sana nanti kita akan lihat. Kita kan sedang mengembangkan yang produk makanannya, gitu. Nah, produk makanannya kita lihat, lalu dieksplor kita ekspor dulu. Kemudian untuk yang resto kan kita sudah ada yang kelasnya, yang kafe ada, kelasnya ada. Kita mau lihat yang lebih bawah lagi, misalnya kelas angkringan misalnya. Malah mau ambil atau kelas yang di atasnya itu. Jadi kita sedang ekspor juga. Jadi gitu. Istilahnya satu bidang dikembangkan selebar-lebarnya. Kalau sudah mulai ketemu semuanya, ngembang lagi ke yang lain-lain gitu ya. Karena menurut pendapat saya, melihat ke behavior konsumen yang berbeda itu lebih menarik dibandingkan misalnya punya produk kemudian dijual pada segmen yang sama gitu ya. Jadi kalau sekarang kan jadi ternyata behavior konsumen untuk yang kopi Padasan itu sangat berbeda dengan yang Dias Garden, itu berbeda sekali, sehingga kita jadi tambah ilmu gitu aja dari sana. Artinya kan ada pertanggungjawaban bahwa ini nggak berhenti di sini, tapi dikembangkan sebesar-besarnya, baru mikir diversifikasi yang lain, tapi yang ini PR-nya jangan sampai tiba-tiba belok kan gitu. Luar biasa, ini PR penting buat teman-teman ini, bahwa ketika usaha itu relnya ada, ketika mau membelok ke rel yang lain, ininya harus dipertanggungjawabkan dulu baru ke yang lain, dan yang lain pun dengan proses yang tidak serta-merta ya. Kalau bisa yang beririsan dulu. Enggak mencoba menjalin kerjasama lagi dengan Sari Wisata. Sebetulnya Susu Telang misalnya. Sebetulnya gini Mas, jadi saya itu kan posisinya itu mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan ya. Jadi sebetulnya ingin kita membesarkan. Cuman saya itu wis tua gitu Mas. Jadi kadang-kadang kan bisa diteruskan. Ya makanya. Jadi saya itu masih mau dibesarkan gitu kan. Nanti mikirin kayak jadi orang pabrik lagi gitu, ngurun karyawan, terus kan wegah gitu Mas saya itu. Nah itu makanya saya baru cari orang yang mau menghandle, sehingga saya sampaikan ke anak-anak itu adalah cara saya yang salah kan. Jadi jangan ikuti saya gitu, punya usaha ya. Tapi anak-anak ada yang nerusin nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Kebetulan kan anak saya, saya kan TP, istri saya kan TP juga. Anak saya yang terakhir TP juga. Oh ya berarti itu bisa nerusin sama. Tapi saat ini masih belum gitu. Masih belum ya. Oke. Mas Erista nyun sewu, karena waktunya juga kita terbatas. Justru supaya nanti ada interaksi, teman-teman yang pengen tahu Erista dalam konteks usaha ya, bukan Erista secara personal. Tetapi kalaupun mau personal juga monggo, boleh teman-teman komen di tayangan ini, mau menanyakan apa ke Mas Erista, silakan. Terus mungkin mau bekerja sama barangkali monggo ya, mau mengembangkan segala macam, mau bersinergi silahkan. Tapi yang paling penting adalah bahwa ini pancingan awal untuk bisa berkembang semakin ke depan, baik untuk Mas Erista, baik untuk teman-teman Kagama atau teman-teman yang lain yang mau berproses bersama gitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Erista. Terima kasih, waktunya terbatas. Sampai ketemu lagi. Oke, teman-teman, Kagamawan, Kagamawati, kita ketemu lagi di
podcast Kagama Bicara berikutnya bersama saya Anang Batas, tentu saja dengan narasumber yang sangat kaya, sangat beragam, alumni Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, sampai jumpa.